Kebanyakan orang menganggap kupu-kupu hanya serangga biasa yang terbang ke sana kemari sebagai hiasan alam. Padahal kupu-kupu juga merupakan anggota penting dalam rantai makanan. Mereka adalah sumber makanan bagi burung, laba-laba, kadal, tikus, dan hewan lainnya. Jika populasi kupu-kupu berkurang, akan mempengaruhi seluruh ekosistem. Di Indonesia terdapat 2.500 lebih jenis kupu-kupu. Sayangnya, sejumlah spesies kupu-kupu terancam punah karena rusaknya habitat alami mereka akibat aktivitas manusia. Tidak banyak orang yang peduli akan keberlangsungan hidup serangga bersayap indah ini. Namun bagi Herawati Soekardi Jausal, seorang dosen Universitas Lampung, kupu-kupu harus diselamatkan dari kepunahan. Sang suami, Ansori Jausal, adalah orang pertama yang memotivasi Herawati untuk mencintai kupu-kupu. Taman Kupu-kupu Gita Persada yang berada di wilayah Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman di kawasan Gunung Betung, Bandar Lampung, menjadi lokasi yang tepat melakukan konservasi kupu-kupu. Salah satu cara menjaga kelangsungan hidup kupu-kupu. Dari 22.000 hektar luas kawasan Tahura Wan Abdurrahman, 5 hektar diperuntukkan bagi konservasi kupu-kupu. Nah, suatu ketika memang pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata merasa harus memberikan satu lokasi untuk dijadikan konservasi kupu-kupu. Mulailah kita ke Gunung Betung ini. Ke Gunung Betung kita mulai. Di awalnya memang ini kalau dibilang lahan kritis boleh lah ya. Kita survei awal cuma 7 spesies kupu-kupu dan ini kebun singkong, alang-alang yang ada nggak terlalu, belum ada bunga yang istimewa. Jadi kami mulai membibitkan dan menanam dalam jumlah yang banyak. Nah, tapi kami juga merasa harus mensurvei apa sih tumbuhan inangnya supaya kupu-kupu ini bisa terkonservasi. Kupu-kupu melalui metamorfosis sempurna. Mulai dari telur, berubah menjadi ulat atau disebut larva. Berubah lagi menjadi kepompong, dan menjelma menjadi kupu-kupu dewasa dengan bentangan sayap indahnya yang memiliki beragam motif. Sebagai sumber makanan, kupu-kupu mencari tanaman yang berbeda untuk 2 fase hidupnya. Sebagai tanaman induk untuk masa menjadi larva, dan sebagai nektar atau sari madu bunga pada masa dewasa. Faktor pembatas kupu-kupu adalah tumbuhan inang pakan larvanya, karena hanya satu macam tumbuhan inang untuk satu kupu-kupu. Begitu kita bisa mendapatkan tumbuhan inang pakan larva itu, karena dia itulah yang faktor pembatas, maka artinya kita bisa mengkonservasi kupu-kupu itu. Itu yang kami lakukan. Dan mencari tanaman inang itu tentu saja tidak kita nunggu dia datang begitu saja. Tentu harus melakukan survei-survei. Memang survei pertama itu adalah di Gunung Betung sini karena lokasi Taman Kupu-kupu Gita Persada ini adalah bagian dari Gunung Betung. Kita 400 meter dari permukaan laut, sedangkan si Gunung Betung ini sampai tingginya itu 1.224 meter dari permukaan laut. Maka kami memulai mendaki gunung dari 5 penjuru yang berbeda dengan satu tim. Waktu itu anak mahasiswa Unila semua. Kita 10 orang, kira-kira 10 orang tim surveinya, menyusuri
jalan-jalan setapak sampai ke 1000 meter. Kita ketemu tanaman apa, kita lihat kupu-kupu apa yang ada terbang, kita lihat ulatnya ada di daun mana. Yang penting inang yang kita bilang, inang dari untuk pakan larva kupu-kupu. Kita ambil anakannya, ambil bijinya dalam jumlah yang cukup banyak. Di Pulau Tegal waktu itu kami mendapatkan satu tanaman, kalau bahasa ini kita bilang muraya tapi micromelum itu untuk makanan kupu-kupu Papilioperanthus. Akhirnya kita selamatkan kupu-kupu itu, kita tanam itu banyak di sini, kita ambil larvanya, ulat yang dari Pulau Tegal itu kita bawa ke sini, kita pelihara, kita budidaya. Akhirnya si kupu-kupu bisa berkembang biak di Taman Kupu-Kupu Gita Persada. Begitu dia sudah bisa berkembang biak, berarti dia sudah lestari. Kita sudah selamatkan kupu-kupu itu dari kepunahan. Tahun 2020 lalu, Herawati mencoba melakukan konservasi kupu-kupu di Register 31 Pematang Arahan, Kota Agung Utara, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kawasan ini berdampingan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berangkat dari Rhino Camp menuju Pondok Wisata Rafflesia yang menjadi lokasi konservasi kupu-kupu, ditempuh dengan mengendarai sepeda motor bersama pengemudi yang terbiasa melintasi pegunungan, hutan, dan kebun kopi warga. Perjalanan menuju pondok wisata hanya sekitar 15 menit. Ada info ada Rafflesia loh di TNBBS, tapi tidak di hutan, tidak di hutan lindungnya, tidak di taman nasionalnya, tapi di hutan kemasyarakatannya, di hutan lindung masih boleh didatangi tanpa izin yang ketat gitu. Karena itu hutan kemasyarakatan. Wah, kami kepikir, kami langsung berangkat. Ini sesuatu mengangkat Rafflesia. Biasanya Rafflesia itu adanya di Bengkulu, dan saya beberapa kali ke Bengkulu tidak pernah bisa melihat Rafflesia itu karena dia memang di dalam hutan jauh gitu. Nah, ini dekat, relatif dekat ya, dari jalan raya masuk sedikit ada Rafflesia. Jadi kita lihat ke sana, datang ke sana, dan waduh, ini kita rundingan sama kepala KPH-nya, kemudian sama dari LSM Rainforest Alliance, RA, ada Mbak Intan. Kita harus bantu nih Rafflesia, kita angkat nih Rafflesia. Ayo kita sama-sama. Kemudian Taman Kupu-Kupu di mana? Oh iya ya, kita bagusin ininya dong. Kan dari pondok konservasi Rafflesia Arnoldi itu sampai ke Bukit Rafflesia yang ada ininya kira-kira 1,5 kilo mungkin. Kalau gersang panas nggak ada yang dilihat tuh nggak istimewa. Ini kita bilang, oh kita bikin habitat kupu-kupu di sini. Jadi itu akhirnya kami mengirimkan tanaman-tanaman dalam jumlah ribuan sebetulnya, dan kupu-kupu itu ada di TNBBS. Kalau dia keluar ke arah Rafflesia, maka masyarakat bisa melihatnya. Jadi kita bisa melihat Rafflesia dan bisa melihat kupu-kupu yang ada di TNBBS.
Sebagai pemegang izin kelola hutan kemasyarakatan, Gapoktanhut melakukan pemanfaatan jasa lingkungan seperti yang tertuang dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Salah satu caranya adalah dengan mengelola wisata berbasis alam. Upaya menghadirkan kupu-kupu di lokasi menuju bunga Rafflesia dilakukan dengan menanam tanaman inang, pakan larva, dan kupu-kupu. Kehadiran suatu spesies kupu-kupu di suatu tempat ditentukan oleh ketersediaan tumbuhan yang menjadi inang dari larvanya. Aneka bunga seperti pagoda, asoka, jarong, dan lantana cemara tumbuh subur di lahan yang kemudian dinamakan Lembah Seribu Bunga. Kelak lokasi ini akan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Tidak hanya keberadaan bunga aneka warna, namun juga kehadiran kupu-kupu yang berterbangan di sekitarnya. Kalau Bu Herawati sendiri ya sebelumnya sudah sangat dikenal di Lampung ini, khususnya di bidang konservasi kupu-kupu, dan itu saya mengenalnya udah lama sebelumnya. Dan ada salah satu kesempatan 2 tahun yang lalu kami dibimbing KPH dan Rainforest Alliance, ada salah satu kegiatan dan diajak bertemu langsung sama Bu Herawati. Nah, itulah awal mulanya kami ketemu dengan beliau. Ya, sebelumnya kami tidak peduli lah Mbak dengan apa yang tumbuh di sini. Kami menganggapnya selain tanaman yang kami tanam itu semua itu rumput yang harus dibabat. Dan setelah Bu Herawati masuk ke sini memberi penjelasan pada kami tentang pentingnya menanam bunga, dan bunga itu ditanam buat apa. Nah, nanti kalau bunga setelah itu ditanam yang datang apa, yang datang kupu-kupu, dan kupu-kupu itu juga bisa menjadi siklus perputaran habitat di tempat kami ini yang nantinya juga menguntungkan bagi kami untuk pariwisata, menambah ekosistem yang bisa kami tawarkan ke wisatawan yang datang ke sini, Mbak. Kita ya berharapnya ya wisata ini lebih dikenal masyarakat luas, khususnya ya bahkan kami tujuannya ke internasional, karena wisata kami tujuannya wisata konservasi yang sebagaimana kita tahu bahwa ya alam kita sendiri kan udah mulai rusak, ya itu tadi kita ya harus banyak yang peduli tentang pentingnya konservasi. Usia Herawati saat ini 71 tahun. Namun tidak menghalangi langkahnya untuk terus mencari cara menghadirkan sang inang, pakan larva, calon kupu-kupu. Kegigihannya menjelajahi satu daerah ke daerah lain, naik turun gunung, menyeberang laut, ke desa terpencil atau sudut-sudut kota, demi menyelamatkan kupu-kupu yang dilakukannya sejak tahun 1997, mengantarkannya meraih gelar doktor dari Institut Teknologi Bandung berkat penelitiannya tentang kupu-kupu, dan juga menerima anugerah Kalpataru pada tahun 2004 dari pemerintah Provinsi Lampung. Maka tak salah jika saat menyebut konservasi kupu-kupu, nama Herawati Jausal yang disebut orang pertama kali. Saya mengenali Bu Herawati sejak 7 tahun yang lalu ketika saya bertugas di Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Kebetulan beliau adalah sosok yang memang sudah cukup terkenal sebagai seorang ahli konservasi di bidang kupu-kupu. Kebetulan juga Taman Kupu-Kupu Gita Persada itu berada berdampingan dengan KPH Tahura Wan Abdurrahman. Jadi memang dalam mindset masyarakat Lampung, saya kira Ibu Herawati adalah sosok yang sangat dikenal sebagai seorang ahli biologi di bidang kupu-kupu. Beliau sosok yang sangat luar biasa dengan umurnya yang tidak lagi muda, tetapi semangatnya perlu kita contoh bagi kita sebagai generasi yang muda
agar semangat untuk konservasi terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia ini harus terus terjaga, karena ini adalah bagian dari kehidupan kita, ekosistem yang alami, ekosistem yang baik untuk kepentingan generasi kita saat ini dan juga generasi yang akan datang. Saya ada di sini adalah sebagai Kepala KPH Kota Agung Utara, yang itu merupakan bagian penyangga dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ibu Herawati selaku pihak yang kemudian punya ekspert di bidang konservasi kupu-kupu, beliau mendukung kami untuk kemudian pengembangan atau mereplikasi kegiatan habitat si kupu-kupu yang ada di Taman Kupu-Kupu dengan yang ada di kami. Karena memang lokasi ini saat ini merupakan bagian dari wilayah pengelolaan kami di Register 31 Pematang Arahan, yang salah satu spotnya adalah merupakan konservasi atau lokus konservasi Rafflesia sebagai tumbuhan yang sangat langka yang ada di Indonesia. Rencana ke depan kita dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Ibu Herawati, kita akan melakukan konservasi terpadu terkait dengan pengembangan yang ada di sini, terutama untuk pengembangan konservasi Rafflesia yang akan dipadukan dengan konservasi kupu-kupu dengan membuat habitat, merekayasa habitat untuk ketersediaan pakan bagi kupu-kupu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berada di salah satu plot di mana habitat Rafflesia yang ada di Register 31 di Gapoktan Lestari Sejahtera. Ini adalah plot B. Di sini memang banyak sekali kita lihat ada kenop ya. Kenop itu adalah calon bunga Rafflesia. Rafflesia arnoldi sebenarnya termasuk tumbuhan parasit sejati yang tidak berakar, berbatang, dan berdaun. Keberadaannya di alam ditandai oleh munculnya bunga ke permukaan. Tumbuhan ini dikenal dengan sebutan bunga Rafflesia. Saat mekar, bunga Rafflesia arnoldi memiliki diameter mencapai 1 meter. Siklus hidup Rafflesia terdiri dari beberapa fase. Mulai dari fase kopula berlangsung 2-3 bulan, fase brata 6-7 bulan, fase perigon selama 3 bulan, dan mekar hanya 7-8 hari, lalu membusuk. Siklus hidup Rafflesia yang cukup lama memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati puspa ini saat mekar. Tidak hanya melakukan konservasi kupu-kupu dengan menanam tanaman inang dalam lembah 1000 bunga, Herawati juga memikirkan upaya agar masyarakat sekitar hutan juga sejahtera. Menurut Herawati, jika masyarakat sejahtera, mereka tidak lagi membabat hutan. Bersama Rainforest Alliance, Herawati memberikan pelatihan membuat kerajinan, terutama kepada para ibu rumah tangga warga kampung Sedayu. Memanfaatkan tanaman hutan seperti daun pala dan buah pala yang dikeringkan dapat diolah menjadi minyak pala dan sabun pala. Buah kemiri yang banyak ditemukan di dalam hutan pun dapat dibuat menjadi minyak kemiri dan sabun kemiri yang ditambah dengan wewangian khas. Hasil kerajinan itu dapat dijual sebagai cendera mata Taman Rafflesia. Ya, produk yang udah dibimbing sama Bu Hera ya diantaranya sabun mandi. 1, terus minyak kemiri, ada minyak VCO, mana enggak ada minyak VCO juga, terus ini apa, minyak rempah, ini dari kulit jeruk lemon, kita fermentasi menggunakan minyak VCO, jadi ini bisa buat pewangi sabun tersebut. Ya kalau kita bikin pesan-pesanan gitu dari pihak RA, dari pihak
KPH itu kita udah produksi sampai ke kemarin sampai ke Bali. Kita bikinnya biasanya per bulan, soalnya sabun ini nggak bisa langsung dipakai, harus menunggu 15 hari sampai 20 hari baru bisa dipakai, supaya nunggu penguapan dari zat-zat yang terkandung di dalam sabun itu supaya hilang dulu. Kita kan tadinya nggak tahu jadi tahu ya Bu, kita bisa bikin sabun sendiri, kita bisa bikin minyak sendiri kan. Manfaatnya banyak buat kita juga buat masyarakat di sini, masyarakat sekitar kan mereka juga suka sama sabun yang kita buat Bu. Herawati meyakini konservasi kupu-kupu merupakan suatu model konservasi sumber daya alam hayati fauna yang dapat diterapkan di berbagai daerah dengan memperhatikan kebutuhan pakan dan habitatnya. Lokasi edu ekowisata juga menjadi perhatian Herawati. Menurutnya lokasi wisata harus mudah dijangkau oleh pelajar, peneliti, dan masyarakat umum agar semakin banyak yang tertarik melakukan konservasi. Ada sekitar 1.500 spesies kupu-kupu di Sumatera, dan Taman Kupu-Kupu Gita Persada telah mengonservasi, melestarikan, dan memelihara 200-an spesies kupu-kupu secara berkelanjutan. Keberhasilannya mewujudkan Taman Kupu-Kupu Gita Persada sebagai taman konservasi menjadi edu ekowisata membuatnya kerap diundang ke berbagai daerah untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan taman sejenis yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Herawati tak berhenti mencari tanaman inang untuk mengundang kehadiran kupu-kupu. Bagai seorang ibu, ia menebar benih, menanam tanaman, merawat larva, menunggunya menjadi kepompong, seakan membantunya melahirkan kupu-kupu. Maka dialah sang inang.